Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Odeng Irawan Channel. Di kesempatan kali ini saya akan mereview tentang bonsai tetehan ya teman-teman ya. Jadi bahan bonsai tetehan ini saya konsepkan gaya on the rock ya teman-teman ya. Jadi saya konsepkan gaya on the rock dengan aliran surrealisan. Kenapa saya buat konsep seperti itu? Karena bahan bonsai tetehan saya ini dengan posisi pengakaran yang dianggap kurang maksimal ya teman-teman, ataupun ada beberapa pengakaran yang dianggap tidak memenuhi untuk keseluruhan penampilan akar ya. Jadi di sini saya akan membahas salah satunya trik ataupun cara untuk mendapatkan kemaksimalan sebuah penampilan bahan bonsai dengan alat bantu, yaitu batu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan batu, dijadikan konsep bahan bonsai tetehan saya ini konsep on the rock ya. Jadi bertumpuk di dalam batu. Adapun untuk langkah-langkah untuk membuat bonsai on the rock ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Di sini ya, ini ada penampakan bahan bonsai tetehan saya. Yang harus diperhatikan di sini adalah cara mengemasnya teman-teman, ataupun cara memposisikan si pohon itu agar terlihat seperti natural, seperti alami dia memang tumbuh bertopang batu ya. Jadi dia berpijak di atas batu, tidak terkesan buatan ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, sebelum kita membuat satu konsep gaya on the rock, kita harus tahu memilih ya, harus tahu memilih model batu ya. Jadi kenapa di sini model batu sangat penting? Jadi agar kita mendapatkan model ataupun tekstur batu yang mendekati dengan posisi si akar kita, si akar bahan bonsai kita yang akan kita jadikan bahan on the rock ya teman-teman. Tujuannya apa? Supaya setelah si akar-akar ini nanti dipendam ataupun dikubur bersama si batu ini, dia semakin hari akan semakin bertumbuh besar, dan dengan posisi si karakter batu yang proporsi rongga, dia akan mengisi celah-celah batu yang memang nanti akan menunjang proporsi si akar itu terlihat mencengkram ya teman-teman. Jadi membuat satu gaya on the rock menurut pengalaman saya itu tidak asal ada batu disimpankan akar dibungkus. Nah, memang itu menurut saya benar, tidak salah. Cuma ini menurut kebiasaan saya lebih suka jadi si akar itu saya tata di posisi rongga batu, ataupun si batu itu juga saya setel sedikit teman-teman. Jadi model seperti ini ya, model seperti ini. Nah, ini kan ada batu yang seolah-olah menutupi dari batang ini ya. Jadi kenapa saya si batu ini agak lebih menonjol masuk ke dalam menutupi si badan batang ini? Karena di dalam ini pohon ini memiliki kekurangan, tidak ada akarnya. Jadi supaya terkesan bahwa si batang ini, si pohon ini, bahan bonsai ini terlahir memang betul-betul dari
dari sebuah rongga batu. Jadi saya dorongkan agar menutupi si bahan ini. Jadi kesannya itu memang dia tumbuh, tidak apa namanya, tempelan ya, tidak tempelan kasar gitu kan. Jadi kita harus pinter juga membuat estetikanya, membuat dramanya ya, membuat apa namanya, cara pandang supaya si audien itu bisa melihat bahwa oh iya, ini memang lama, prosesnya lama kan, seperti itu. Jadi penempatan dan istilahnya pemosisian si akar di dalam rongga-rongga batu juga itu sangat mendukung untuk mendapat hasil proporsi yang pas ya teman-teman. Nah, contoh seperti ini. Ini kan ini batu. Ini batu, ini yang ada lumut batu ya teman-teman ya. Ini batu ya. Nah, ini batu. Nah, ini batu. Nah, contoh akar ini. Ini kan terkesan memang betul-betul mencengkeram. Apalagi ditambahkan seiring waktu si lumut-lumut itu akan tumbuh memenuhi bebatuan-bebatuan ini, dan ini akar-akar kecil seperti ini akan membantu sudut pandang seolah-olah pohon ini memang terlihat dari sudut pandang jauh ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, seolah-olah pohon itu hidup di perbukitan yang memang banyak bebatuan ya teman-teman ya. Ditambah dengan tumbuhan rumput-rumput seperti ini, terkesan bahwa naturalis di alam liar seperti itu. Itu cara saya mengonsep ataupun membuat satu sentuhan penampilan di dalam bonsai tetehan saya ini ya teman-teman ya. Jadi adapun hal-hal yang untuk menunjang proses program on drop ini, saya di sini juga saya pakaikan yang namanya karet ya teman-teman ya. Nah, di sini ya. Nah, jadi di sini saya pakaikan karet. Nih, karet ban dalam motor ataupun mobil ataupun sepeda bisa ya. Saya potong kecil. Ini tujuannya untuk mengikat supaya si akar itu saya tata, saya alurkan ke dalam rongga-rongga batu agar tidak mendapat kelecetan ya. Kalau saya pakai kawat takutnya seiring waktu, karena program akar di batu ini bagi saya termasuk lama ya. Sedangkan saya punya bahan tetean ini sudah sekitar 1 tahun lebih ini. Ini untuk proses konsep di ondroknya ya, bukan termasuk saya mendapatkan si bahan teteannya. Itu mungkin lebih dari 2 tahun. Nah, jadi seperti itu. Ini tujuannya untuk supaya fleksibel ya. Jadi kalau karet, walaupun posisi si akar ini bertumbuh, dia tidak akan melukai si akar tersebut ya, tapi dia fleksibel dia sifatnya. Nah, ini belum saya potong, nanti saya potong ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dengan bergaya selanting ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi cara untuk saya mendapatkan satu kemaksimalan bonsai on drop itu seperti itu teman-teman. Jadi dengan ada akar-akar yang menyulur seperti ini, menyelimuti bebatuan, dengan akar-akar yang menunjang seperti ini si pohon akan terkesan memang natural. Memang dia terlahir di bukit bebatuan dan dia tumbuh di sela-sela batu. Padahal kalau secara logika dan secara alur video ini saya jelaskan bahwa ini pohon saya buat ya, saya rekayasa untuk dijadikan sebuah drama ya, drama seni hobi saya, tapi saya buatkan satu konsep seperti itu. Nah, di sini pohon tetean ini saya bongkar karena saya anggap media tanamnya sudah kurang ya, unsur hara untuk nutrisi si bahan bonsai tersebut. Adapun perihal masalah kuning-kuning seperti ini biasanya karena drainase di bawahnya itu sudah sumbat ya, mungkin penuh akar ataupun seperti apa, ataupun tanah yang
menggumpal seperti ini. Jadi kelembaban juga itu akan mempengaruhi pertumbuhan tentunya si bahan bonsai ini, ataupun kurangnya drainase, akhirnya air di situ mengumpul, mungkin tercipta seperti ini ya. Jadi saya konsepkan seperti itu untuk bonsai ondrok saya, bonsai tetehan. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan, apa yang saya bagikan sesuai pengalaman saya tentunya ya. Jadi di sini tujuan saya bercerita tentang kebiasaan saya membuat satu seni bonsai ya, seperti itu. Pada dasarnya kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman ya. Cuma kan kita sharing, siapa tahu dengan saya bercerita ada beberapa teman yang memang mempunyai cara, ataupun menurut teman cara saya ini lebih membantu ya, saya berharap bersyukur kan, seperti itu. Jadi di sini bisa diperhatikan kenaturalisasian si akar yang menyelimuti babatuan ini, si akar yang menopang dengan gaya slanting seperti ini, terus ada akar yang beralur ke depan ini menyimbolkan bahwa memang dia betapak ya, dia bercengkram di dalam batu seperti itu ya. Nah, dan di sini saya, karena bonsai ini saya belum koreksi, ini ada beberapa cabang, ini saya buang saja ya teman-teman ya. Nah, kita buang seperti itu, kesempatan dikoreksi bahannya. Jadi untuk para pembonsai pemula khususnya seperti saya, pada prinsip dasarnya itu semua itu harus kita terapkan, konsep itu dibantu oleh pikiran, dibantu oleh referensi-referensi yang ada tentunya dari teman-teman senior bonsai, dan yang terpenting di sini adalah dari ketulusan hati kita, ibaratnya membuat satu karya seni di dalam karya itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi apapun bentuknya, dengan kita tulus, ikhlas, insya Allah apapun yang kita buat itu akan menjadi maksimal tanpa ada keinginan yang lain-lain ya, seperti itu. Jadi seperti itu review bonsai tetehan gaya ondrok dari saya. Berikut tentang masalah tata cara pengemasannya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukung channel saya Odeng Irawan dengan cara subscribe, like, share, komen. Jangan lupa tekan tombol notifikasi loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan mudah-mudahan dengan teman-teman mendukung saya, jadi channel saya bisa berkembang dan lebih bermanfaat lagi. Jadi saya akhiri, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.